Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini 4 September 2025. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara oleh karena cintanya Tuhan Yesus. Terus kita berdoa Indonesia tercinta. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia harus cinta kepada Tuhan Yesus dan cinta kepada negara Indonesia. Saya dilahirkan dari nenek moyang, dari opa, oma, papi, mami, saya semua lahir di Indonesia tercinta. Ada tujuan ilahi supaya kita selalu setia kepada Tuhan, setia kepada Indonesia tercinta. Kita mari semua para hamba Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, cinta Indonesia. Terus kita berdoa supaya Tuhan memberikan kedamaian, sejahtera, sukacita, dan nomor satu bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau baca lanjutan dari kemarin, terus kita berurutan. Sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca firman Tuhan. Karena standar kebenaran itu datang dari Tuhan. Manusia tidak punya standar kebenaran. Manusia banyak jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita punya harta di sorga. Kita mau baca Matius pasal 6 ayat 14 sampai 18. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory 403. Harta di sana, harta di sorga. Amin. Harta di sana, amin. Haleluya. Harta di sana, amin. Haleluya. Harta dunia tidak bisa berikan padaku, amin. Haleluya. Waktu sampai surga, terbuka, amin, haleluya. Saya ada harta di sana, amin. Harta di surga, harta di surga, amin, haleluya. Saya punya harta di surga, amin, haleluya. Harta dunia tidak bisa selamatkan hidupku, amin, haleluya. Waktu aku sampai di surga, pintu surga terbuka, haleluya. Saya punya harta yang indah di dalam kerajaan surga, oh haleluya. Harta di surga, amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita semua anak Tuhan Yesus, amin, haleluya. Harta di surga, amin, haleluya. Kita simpan harta di surga, amin, haleluya. Harta dunia semuanya akan hilang lenyap, tetapi harta di surga kekal selamanya, yaitu hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamatku, Engkau Bapa-Ku, Tuhanku, Engkau Bapa-Ku, Raja-Ku, kekal selamanya. Haleluya. Bapa, sucikan malam ini mulutku, pikiran dan hatiku. Izinkanlah, perkenankanlah kami anak-anak-Mu baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran akan membawa kami ke dalam hidup kekal di surga selamanya. Ampuni Bapa segala dosa, segala kejahatan, kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Perkenanan kami sebentar malam hari mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu masih dipelihara sama Tuhan sampai Kamis 4 September 2025, suatu hari kelak, kata firman Tuhan, dunia akan lenyap. Mari kita mau simpan harta di sorga. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua setia, cinta Tuhan Yesus dan taat. Mari kita cinta Tuhan Yesus dengan setia dan taat, sehingga nanti kalau kita menikmati harta di surga. Harta di surga kekal selama-lamanya. Tidak bisa ada pencuri di sana. Tidak bisa hancur, tidak bisa lenyap. Karena kekal bersama dengan Yesus. Dunia akan lenyap. Kalau Bapak simpan harta di dunia, suatu hari akan kita tinggalkan. Kan kekal di dunia ini. Tapi semua akan lenyap selama-lamanya. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, akan hidup kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oh, luar biasa senang saya bersama Bapak Ibu selalu bergaul karib dengan Tuhan, yaitu dekat berdoa dan baca firman Tuhan. Karena kita memelihara kata firman, pelihara harta indah. Pelihara berarti kita ada firman Allah tiap pagi, malam, pagi, malam. Berarti salah satu bentuk kita memelihara harta yang indah. Jaga rohani kita. Rohani kita harta indah dan punya harta di sorga. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca lanjutan, saudara ya. Lanjutan dari kemarin kita mau baca Matius pasal 6. Kemarin kita baca hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan ya. Kita mau baca Matius pasal 6 ya. Tapi kemarin kita baca 14 sampai 18. Sekarang kita mau baca ayat yang ke 19 sampai 24. Oh, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencuri. Lihat ini harta di bumi. Berapa saat yang lalu, berapa hari yang lalu, saya dengan berita menangis. Ya, di Jakarta terjadi peristiwa demo anarkis. Sehingga ada beberapa rumah
Baik dari artis itu rumah dunia, saudara. Banyak mereka dicuri, dirusak, dibongkar, ada yang dibakar. Coba ini cocok firman Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang kekal, Bapak Ibu. Di dunia semua, kata firman Tuhan 1 2 17, dunia akan lenyap. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah di surga, kekal selama-lamanya. Tetapi kata firman Tuhan ayat 20, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Di surga nggak ada pencuri. Di surga nggak ada karat ngengat. Nggak ada. Di dunia bisa. Rumah saya tempo hari pernah banyak karat-karat. So. Banyak kena itu binatang-binatang itu rayap sehingga bisa merusak itu rumah di bumi. Ya, bisa suatu hari pernah saudara itu untung nggak ada korban di rumah saya. Itu tahu-tahu jebol saudara. Itu plafon. Karena apa? Dari kayu. Jadi kayu rumah saya itu banyak rayap saudara. Ya, perlu diperbaiki. Coba ini dunia bisa hancur. Ada yang terjadi bisa dibakar, terjadi kebakaran, rumah-rumah dunia akan hancur, akan lenyap. Peristiwa gempa, peristiwa perang, semua rumah akan hancur. Tinggal di dunia, semua akan selesai. Gak ada yang kekal di dunia ini, saudara. Kalau itu mari kita mau mencari harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Perbuatan kebenaran kita. Oleh itu Bapak, Ibu selama kita hidup dunia ini, mari berbuatlah cinta kasih. Terima kasih kalau di antara Bapak Ibu punya rasa cinta kasih. Banyak berkat, memberi berkat baik kepada saya. Baik kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Baik kepada anak Tuhan yang lain dalam keadaan kekurangan. Mari, saya sebagai hamba Tuhan hidup di dalam kesederhanaan. Yang penting saya punya harta di sorga. Ya, untuk itu mari kita mau sama-sama, kita mencinta Tuhan. Kumpulkan harta di sorga. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau di antara Bapak ini sangat diberkati, berkati dari Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang di daerah. Berkati mereka dalam keadaan kekurangan. Sungguh, kita mau sungguh-sungguh untuk kumpulkan harta di surga. Harta dunia kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan, kalau seorang dipanggil Tuhan, biarpun rumah 1000, tapi semua kita tinggalkan. Tidak mungkin 1000 rumah saudara gali, masukkan di dalam kubur. Gak pernah terjadi itu. Termasuk Bapak yang kalau punya banyak mobil, tidak mungkin saudara dipanggil Tuhan masukkan mobil-mobil di kubur. Termasuk banyak uang-uang masuk di dalam peti jenazah. Gak mungkin. Ya, semua kita tinggalkan. Tapi kita mau kumpulkan harta di surga. Berbuatlah baik. Ya, selagi Bapak hidup, berbuat baik secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, hidup kita mau taat kepada firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Secara horizontal, implementasinya. Kalau kita punya cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama, cinta kasih, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ini jelas. Mari kita punya harta di surga. Supaya hati tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena yang punya surga kan bukan kita. Yang punya surga itu Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita ini harus ikuti dekat sama yang punya surga. Yang punya surga itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Matius 28:18. Ya, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Segala kuasa di surga di bumi. Bumi ciptaan Tuhan, bumi milik Tuhan. Surga milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Segala kuasa di bumi dan surga dalam tangan Tuhan. Berarti surga milik Tuhan. Oh, kalau surga milik Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan Sang Pemilik, Sang Halik. Kita mau dekati Tuhan Yesus. Kita mau cinta, kita mau akrab, kita mau erat. Ikuti firman Tuhan ya. Supaya kalau kita gitu firman Tuhan, kita punya harta di surga, bukan harta di bumi. Kalau saudara punya harta di bumi, pikiran saudara punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya uang banyak, pasti pikiran kita ke sana. Bisa orang lupa sama Tuhan. Cinta akan uang, itu akar segala jenis kejahatan loh Bapak Ibu. Baca 1 Timotius 4:10. Ya, saya mau baca. 1 Timotius 4:6 ayat 10 dikatakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, dia menyiksa dirinya karena orang stres kan. Pengen punya rumah 1000, stres dia dengan cara korupsi, dengan cara segala macam dilakukan karena dasarnya cinta uang. Jadi kalau cinta uang segala macam perbuatan negatif ya bisa mencuri,
bisa korupsi, segala macam memanipulasi, semua bisa terjadi. Itu semua masuk dalam akar segala kejahatan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Bukan cinta uang, cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, apapun keperluan Bapak Ibu akan dicukupkan sama Tuhan. Seperti saya cinta Tuhan Yesus. Saya tidak ada bisnis, tidak ada selain saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena saya berpegang kepada firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Saya fokus kepada pelayanan. Fokus kepada Tuhan. Vertikal kepada Tuhan. Horizontal kepada jemaat. Kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sakit saya doakan. Yang punya masalah saya doakan. Semuanya saya cinta. Cinta Tuhan Yesus. Cinta Bapak, Ibu, Saudara semua. Sampai suatu hari kelak kita punya surga. Saya selalu dapat kekuatan dari firman Tuhan. Saya imani firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Setelah kita hidup di dunia pasti ada keperluan. Salah satu yang keperluan untuk makan, ya, keperluan untuk masalah-masalah yang sebetulnya perlu, tapi jangan diperlu-perlukan, saudara. Kalau sudah ada ya sudah cukup. Jangan punya sifat serakah, greedy, jangan. Ya kita hidup sederhana, yang penting kita punya Tuhan Yesus. Saya begitu, yang penting sudah makan kenyang seadanya, hidup sehat, rohani sehat, itu sudah bahagia saya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada harta di surga. Dan Tuhan akan memberkati, dan saya selalu memberkati, mendoakan buat Bapak Ibu, ada anak Tuhan yang memberkati saya doakan supaya Bapak Ibu semua diberkati. Karena Amsal Sulaiman 11:25 dikatakan, siapa yang banyak memberi berkat, akan diberikan kelimpahan. Mari kita menyimpan harta di surga. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Mari mata kita harus punya mata rohani. Jangan mata jasmani. Mohon maaf, kalau sudah lihat barang-barang mau dibeli, ini mau dibeli, itu sih berarti cinta dan harta dunia. Tapi mari mata kita untuk baca Alkitab. Ya, lebih bagus supaya kita punya harta di surga. Pandangan kita sehat. Kalau saudara gunakan melihat mata-mata dunia-dunia, wow, bisa jadi mata-mata. Ya, tapi kalau kita lihat mata untuk lihat baca firman Tuhan, hidup kita jadi benar. Makanya pentingnya kita supaya mata kita lebih baik, ada terang Tuhan, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan. Jika ada orang mata gelap, dibunuh orang. Banyak peristiwa-peristiwa mata gelap, saudara, karena tidak ada terang firman Tuhan. Tapi mari isilah mata hati kita dengan firman Tuhan, supaya ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 24 terakhir, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Mari kita mau cinta Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita cinta Tuhan dan segala-galanya, maka saya percaya yang lain Tuhan akan berkati. Karena semua adalah milik Tuhan. Yang penting tempatkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala hal. Jangan prioritas uang. Kalau saudara prioritas uang, cintakan uang, akan segala jenis kejahatan, kata firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 10. Tapi kalau cinta Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh itu mari kita mau cari harta di surga. Simpan harta di surga. Kumpulkan harta di surga, kata firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga. Di surga nggak ada ngengat karat, nggak ada. Kekal selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Harta di surga, amin, haleluya. Simpanlah harta di surga, amin, haleluya. Harta dunia itu semua bukan juru selamat kita. Waktu sampai kita di surga, pintu terbuka, pintu surga terbuka. Saya ada harta di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau, amin, amin, dan melindungi engkau, amin, amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, amin, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, amin.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Simpan harta di surga, berbuat baik, berbuat kebenaran. Kita mau cinta Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Kumpulkan harta di surga. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, tempat kita bukan di dunia ini. Bersama saya, tempat kita di surga. Bahagia, senang selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.